Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayo merupakan salah satu wilayah kebudayaan yang berada di Provinsi Aceh. Sebagai suatu wilayah, kebudayaan tentu memiliki warisan budaya yang sampai saat ini masih berkembang di dalamnya. Ketika kita mendekati masyarakatnya, di Gayo, perwujudan ekspresi kesenian masyarakat begitu besar. Kesenian yang bersifat massal maupun perorangan begitu mudah kita jumpai. Orang Gayo kiranya tidaklah demikian kaya dengan varian perwujudan artistik berupa hasil kebudayaan material, meskipun mereka mengenal kesenian arsitektur, ukir, relief, hias, perhiasan. Tampaknya mereka lebih banyak memiliki dan menyayangi berupa kesastraan seperti puisi, teka-teki, perumpamaan, nyanyi, deklarasi, legenda, dan sebagainya. Oleh karena itu, rupanya unsur-unsur kesenian dari luar seperti syair, drama, nyanyian lebih cepat masuknya. Salah satu kesenian yang paling populer di masyarakat Gayo adalah didong. Kesenian didong merupakan salah satu jenis seni sastra yang berkembang dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Di samping beberapa bentuk seni sastra yang lainnya seperti syair, kekitikan, melengkan, bijak rum sademu dan guru didong. Pertunjukan didong sebagai salah satu remalan bagian tiba yang berdak tradisi masyarakat jang Gayo kuntimu yang masih nyintak berkembang cerak nidatu ketika di dalamnya dapat menjelaskan berbagai enti tonong galak kedek entimu gagak jarak seteru yaitu masyarakat Gayo. Makna-makna yang tergandung dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh Ceh yang menjadi garda depan setiap kolom didong, dan juga sebagai simbol-simbol yang ada dalam pertunjukan didong. Melihat kepada sejarah didong yang berkembang di Gayo memiliki berbagai versi cerita kemunculannya, sejarah asal-usul didong kesenian. Didong secara pasti belum ada keterangan yang mampu mengungkapkannya. Ada yang berpendapat bahwa umur kesenian ini sama tuanya dengan adanya orang Gayo itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa kata didong dimengerti pengertian dendang dengan dalam bahasa Gayo artinya dendang. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nyanyian ungkapan rasa senang, gembira sambil bekerja, atau diiringi bunyi-bunyi. Salah satu versi yang diyakini masyarakat Gayo di Aceh, didong berasal dari kesenian, dari seni tari, dari seni sastra, dilengkapi dengan beberapa jenis instrumen tradisional yang dilakukan oleh Sumedang, anak Raja Lima, ketika membangun Gajah Putih, yang merupakan jelmaan adiknya dari Pembaringan ketika hendak menuju pusat kerajaan Aceh di Bandar Aceh. Pengikut Sumedang yang mengikuti perjalanan gajah dari mengalunkan lagu dengan kata enti dong, enti dong, enti dong, yang artinya jangan berhenti, kita akan tetap jalan terus. Sejarah didong mengalami masa jaya dan masa stagnasi. Dari periode ke periode, seiring waktu didong mengalami perubahan dan penambahan kreasi yang termasuk di dalam negeri kesenian ini. Meski sebelumnya atau aslinya tidak ada, contohnya penggunaan bantal untuk tepukan
Awalnya Didong hanya mengandalkan kekuatan tepukan tanpa alat bantu, tapi kemudian tepukan bantal yang kini dipakai dalam Didong dimulai oleh Ceh Toet pada tahun 1964 di Bintang. Dalam sebuah Didong Jalu, Toet seniman yang cukup populer dan internasional, kaya akan lirik Didong dan inovatif. Toet lah yang memulai penggunaan bantal dan tepukan pada Didong. Sepanjang sejarah Didong, kesenian ini ikut mewarnai sejarah kehidupan orang Gayo itu sendiri. Awalnya Didong digelar di bawah rumah-rumah panggung warga Gayo yang di periode awal memang tinggi. Didong memang selalu menampilkan dua klub dalam sebuah penampilan. Kedua klub ini saling mengadu ketangkasan kata seperti berbalas pantun dalam budaya Melayu. Hanya saja Didong menggunakan bahasa asli Gayo dalam Didong Jalu. Meski saling menyerang dengan kata-kata, di periode awal Didong, kata-kata digunakan menyerang lawan dalam perang kata-kata. Menggunakan bahasa istilah yang dalam dan kaya makna. Tapi kemudian dalam Didong Jalu, perang kata-kata vulgar dan tanpa istilah kepribadian kemudian juga berkembang seiring komersialisasi Didong. Kalau kata-kata tidak kasar dan saling menghina dan menghujat, penonton merasa kurang seru. Dimulailah Didong saling menghujat dan membuka aib. Didong juga kemudian dipakai sarana menggalaran dana untuk berbagai keperluan umum, seperti membangun mersah, sekolah, jembatan, dan sejumlah kepentingan umum. Dua grup Didong bertanding, pada penonton dikenakan tiket. Uang penjualan tiket dipakai untuk membangun sarana umum. Sebuah klub Didong bisa mengalami stagnasi atau kevakuman dalam berkarya. Hal ini disebabkan daya tarik klub Didong sudah tidak ada lagi. Daya tarik klub Didong biasanya pada suara Ceh dan kepintarannya mengungkapkan suatu melalui lirik Didong. Biasanya, jika dalam satu klub Didong ada Ceh Kucak dengan suara yang merdu dan fasih melantunkan bait-bait Didong,